Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali pagi hari ini dalam program Mimbar Gemar GSCA Penil Surabaya dan juga Nugra Kemendung. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali pagi hari ini. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Dalam keadaan disertai dan diberkati Tuhan. Tapi apapun keadaan kita tetap senantiasa mengucap syukur dan percaya kasih pemeliharaan Tuhan sempurna untuk kita. Pagi hari ini Jumat tanggal 5 Mei 2023. Sebagaimana pembacaan kita hari ini, saya diberkati di dalam Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sekali lagi, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Hal yang sangat penting yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semua pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan kita, yaitu tentang pengendalian diri. Dalam Amsal tadi jelas dinyatakan bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri, orang yang tidak dapat menguasai diri, seperti kota yang roboh temboknya. Tetapi sebaliknya, orang yang dapat mengendalikan dirinya, orang yang dapat menguasai dirinya adalah seperti kota yang kokoh temboknya. Satu hal yang luar biasa. Pengendalian diri ini satu hal yang sangat penting, yang selalu harus ada dalam kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mengapa? Karena pengendalian diri ini penting, hal yang paling penting yang harus kita miliki. Karena satu, musuh terbesar dalam kehidupan kita bukan orang lain. Musuh terbesar dalam kehidupan kita yaitu diri kita sendiri. Ego kita, kedagingan kita, emosi kita, kemarahan kita. Makanya betapa pentingnya kita bisa mengendalikan diri. Kita bisa mengalahkan ego kita. Karena sebagaimana Tuhan nyatakan di dalam Matius pasal 16 ayat 24. Coba kita lihat sebentar. Di sana dinyatakan seperti apa? Matius 16, 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau menjadi murid Tuhan yang sejati, murid Tuhan yang sesungguhnya, menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan, hal yang pertama dinyatakan harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Perhatikan poin yang penting, menyangkal dirinya. Menyangkal diri ini apa? Berarti berkata tidak kepada egonya, kepada kedagingannya, kepada emosinya. Ya kan? Berarti berkata tidak. Ini bagian cerminan pengendalian diri, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu tidak salah kalau Amsal 25, 28 mengatakan tentang aspek betapa pentingnya pengendalian diri. Karena ketika kita bisa mengendalikan diri, itu hal yang paling mendasar untuk kita menjadi pemenang dalam hidup ini.
Ya, pengendalian diri atau self control itu hal yang sangat penting. Ketika kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, kita bisa berkata tidak kepada daging kita bisa berkata tidak kepada emosi dan ego kita, disitulah dinyatakan kita seperti kota yang kokoh temboknya. Menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi pemenang, tidak terpancing sama emosi, tidak terpancing dengan kemarahan, dengan situasi kondisi yang sekeliling kita, yang akhirnya bisa memicu, memancing kemarahan kita, ketidaksabaran kita, akhirnya melalui semuanya itu berakibat kepada hal-hal yang lain yang merusak, destruktif, dan berdosa. Tapi orang yang bisa mengendalikan diri dalam segala situasi yang terburuk sekalipun, ketika dia bisa mengendalikan dirinya, self control, dia seperti kota yang kokoh temboknya, sehingga musuh tidak akan bisa mudah begitu saja masuk dan mengalahkan kota yang kokoh temboknya, yang kuat temboknya. Dia akan menjadi kota yang terjaga, kota yang aman, terlindungi. Demikian juga gambaran pribadi yang senantiasa mengendalikan diri, bisa mengalahkan dirinya sendiri. Dia menjadi pribadi yang kokoh, menjadi pribadi pemenang, jadi pribadi yang tenang, damai, teguh. Ibu saudara, hal yang kedua yang saya temukan tentang betapa pentingnya pengendalian diri, itu diawali harus kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, berkata tidak kepada ego kita, karena musuh terbesar dalam diri kita yaitu diri kita sendiri, ego kita. Yang kedua, ketika kita bisa mengendalikan diri, Bapak Ibu Saudara, ya, bisa menguasai diri, itu nyata buah roh dalam hidup kita. Dalam Galatia pasal 5, kita pasti ingat di sana bagaimana dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dan 23 tentang buah roh, yang situ dinyatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kemudian dikunci dengan penguasaan diri atau pengendalian diri. Lebih keren dikatakan self control. Oh, ternyata ketika seseorang bisa mengendalikan dirinya, bisa mengalahkan dirinya sendiri dan berkata tidak kepada egonya, sekalipun situasi nggak nyaman, nggak enak, memancing, bisa saja memancing emosi, tapi dia bisa berkata tidak kepada dirinya. Dia pribadi yang matang, dia pribadi yang dewasa, dia pribadi pemenang. Dan lebih daripada itu, ketika bisa mengendalikan diri, itulah wujud cerminan buah roh yang nyata dalam kehidupan kita. Bu saudara, ketika kita bisa mengendalikan diri, kita akan terhindar dari banyak masalah. Kita akan terhindar dari banyak hal yang merusak, destruktif. Bahkan kita bisa terhindar dari segala bentuk tipu muslihat dan segala godaan dari iblis. Makanya dalam Efesus, dalam pembacaan kita juga dalam hari ini, dalam perjanjian baru dari Efesus pasal yang ke-6, saya menemukan di situ juga tentang aspek ayat 10, perlengkapan rohani. Saya bacakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Rupanya pengendalian diri ini menjadi benteng yang kokoh dalam peperangan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pentingnya pesan firman Tuhan pagi hari ini sungguh-sungguh kita tangkap menjadi rema dalam hidup kita. Kemudian mewarnai kehidupan kita, terus mengubah kita menjadi pribadi self control, menjadi pribadi yang tenang, yang dewasa, yang damai, yang kokoh, gak mudah terpancing emosi, gak mudah kalah karena situasi, kondisi, keadaan, tapi kokoh temboknya, pertahanannya. Sehingga kuasa iblis tidak akan mudah mengalahkan orang-orang yang punya pengendalian diri yang mantap. Situasi, kondisi bagaimanapun yang bisa memancing emosi tidak akan pernah bisa membuat kita marah, lepas kontrol, emosi, dan melakukan hal-hal yang destruktif. Orang yang bisa mengendalikan diri bukan hanya seperti kota yang kokoh temboknya, tapi lebih daripada pemenang. Biar kebenaran pagi hari ini memberkati kita, untuk kita sungguh-sungguh berkomitmen untuk hari ini dan seterusnya memiliki self-control, pengendalian diri. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan hari ini bisa hidup dalam pengendalian diri, self-control. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat pesan Tuhan hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kegiatan pagi hari ini, pesan Tuhan datang kepada kami untuk kami supaya memiliki pengendalian diri. Karena ketika kami bisa mengendalikan diri, kami jadi pribadi yang dewasa, pribadi pemenang, karena sesungguhnya musuh terbesar dalam kehidupan kami yaitu diri kami, ego kami. Ketika kami bisa mengendalikan diri, berarti kami bisa menang terhadap diri kami sendiri. Ketika kami bisa mengendalikan diri, kami seperti kota yang kokoh temboknya. Musuh tidak akan mudah bisa menyerang dan mengalahkan kami, mencuri damai sejahtera kami, mencuri sukacita kami. Dan pengendalian diri itu juga adalah buah roh yang perlu kami miliki, sehingga kami tetap kokoh kuat menghadapi segala bentuk tipu muslihat iblis, situasi, kondisi, keadaan. Kami tetap keluar sebagai pemenang. Roh Kudus tolong mampukan kami semua untuk memiliki pengendalian diri, self-control. Demi nama Tuhan Yesus, berkati aktivitas hari ini, kegiatan kami, pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, semua kegiatan aktivitas hari ini berkati. Dalam pengendalian diri, kami tenang, menjadi pribadi yang dewasa, yang matang. Kami tidak akan terpancing situasi kondisi hari ini apapun. Kami tidak akan terpancing emosi, marah, lepas kontrol. Tetapi kami tetap mempunyai pengendalian diri dan keluar sebagai pemenang. Terima kasih. Dalam berkat rahmat Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Salam bergemar.